Masih di Kompas Bisnis, Saudara. 6 bulan ke depan, keyakinan konsumen terhadap ekonomi kan menurun. Survei Bank Indonesia menunjukkan 3 indikator penting bagi ekonomi juga turun, yaitu penghasilan, lapangan pekerjaan, dan dunia usaha. Ada apa sebetulnya dengan ekonomi? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Yosua Pardede. Selamat pagi, Pak Yosua. Selamat pagi, Asri. Pak, kita akan bedah satu-satu. Ini kan kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen atas penghasilan menurun. Di saat yang bersamaan juga inflasi ini melandai. Nah, sebetulnya ini apakah lazim terjadi setelah Lebaran atau seperti apa, Pak? Ya, memang ini tren yang kita lihat terjadi pasca efek dari musiman Lebaran dan juga aktivitas mudik ini berakhir ya. Karena kalau kita lihat kembali biasanya karena ada faktor musiman itu pada momentum Lebaran biasanya masyarakat mendapatkan tambahan pendapatan dari THR dan juga konsumsinya pun juga cenderung meningkat ya. Sehingga memang kalau kita lihat dari sisi mengapa IKK di bulan Mei ini mengalami penurunan ya karena tadi sudah berakhirnya faktor musiman dari Lebaran tersebut karena season untuk spendingnya ataupun pendapatan meningkat dan juga dari sisi spendingnya juga tinggi, ini akan nunggu lagi nanti di akhir tahun kemungkinan ya. Dan kalau saya lihat juga dari sisi inflasi kita perlu berhati-hati juga ya, di mana sekalipun memang inflasi tahunan ini menurun di bawah 3%, namun ini dipengaruhi oleh komponen inflasi harga bergejolak ataupun harga pangan dan juga harga diatur pemerintah ya, ini berkaitan dengan normalisasi tarif transportasi udara yang mengalami deflasi. Sementara kalau kita bicara inflasi sisi permintaan, yakni inflasi inti, ini pertumbuhan momentumannya masih relatif masih meningkat ya, sehingga tidak bisa kita simpulkan bahwa ada penurunan kondisi daya beli karena inflasinya yang melambat. Tapi saya melihat memang bahwa ada tendensi konsumsi masyarakat tahun ini cukup cenderung menurun ya, karena ada beberapa hal terkait dengan wacana ataupun kebijakan dari pemerintah. Dari awal tahun ada pemberlakuan tarif efektif rata-rata perpajakan. Lalu juga di saat bersamaan harga pangan sebelum Lebaran trennya meningkat. Lalu belum lagi juga dengan inflasi pendidikan ya. Terakhir juga terkait dengan potongan-potongan untuk karyawan ya, ini berkaitan dengan tapera ya, sehingga ini memberikan kekhawatiran ya dalam 6 bulan ke depan ini. Sepertinya tadi ada yang disebutkan bahwa dari sisi penghasilan ya dan juga ketersediaan lapangan kerja ini dan kegiatan usaha ini cenderung menurun. Nah, ini sebenarnya agak sedikit berbeda kalau kita lihat surveinya dari Kementerian Perindustrian ya terkait dengan indeks kepercayaan industri. Nah, ini justru malah berkebalikan ya, bahwa kalau kita lihat bagaimana kondisi kegiatan usaha ini yang cenderung meningkat, bahkan porsinya meningkat di bulan Mei ya. Lalu juga yang kondisi kegiatan usahanya cenderung stabil ya, tapi yang kondisi kegiatan usaha menurun ini juga menurun. Jadi artinya datanya agak mix ya, tapi saya mengira ataupun menduga bahwa adanya kekhawatiran dari masyarakat ini dipengaruhi tadi oleh pendapatannya tidak meningkat, namun ada beban biaya hidup yang meningkat karena banyak potongan-potongan dan juga ada faktor misalkan kemarin ada wacana pemerintah juga mengkaji harga BBM, lalu juga ada implementasi rencana penyesuaian tarif cukai dan juga minuman bermanis dalam kemasan. Belum lagi tahun depan juga ada kenaikan tarif PPN dan juga ada rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau, sehingga berbagai kenaikan harga tersebut ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi ya spending dari masyarakat khususnya kelas menengah. Ya, jadi memang yang mempengaruhi ekspektasi atau keyakinan masyarakat terhadap penghasilan juga bukan hanya dari tadi bahan pokok yang naik, kemudian juga gaji justru yang tidak naik, tapi juga ada aturan atau kebijakan pemerintah yang membebankan, dan tentu ini menjadi faktor menurunnya ekspektasi masyarakat atau konsumen ini terhadap penghasilan mereka. Nah, di survei juga bilang, Pak, bahwa indeks lapangan pekerjaan selama 6 bulan ke depan ini turun. Apakah sebetulnya mencari kerja ini akan makin sulit dan apa sebetulnya dampak bagi masyarakat? Ya, memang fenomena ini kita tidak bisa pungkiri lagi ya terkait dengan bagaimana produktivitas dari tenaga kerja. Kemarin beberapa waktu juga Harian Kompas juga mengangkat hal ini ya, di mana Gen Z banyak yang menganggur ya, dan juga sebagian besar lansia ini
menopang apa namanya beban hidup apa namanya Gen Z gitu ya. Dan ini kita perlu lihat bahwa yang terjadi adalah memang betul bahwa sektor manufaktur Indonesia ini terus mengalami perlambatan dan kontribusinya terhadap perekonomian pun juga mengalami penurunan. Dan di saat bersamaan, ini investasi ataupun kinerja sektor-sektor yang padat modal ini cenderung meningkat cukup signifikan, ya sehingga yang perlu kita lihat juga adalah bahwa sekalipun memang ada peningkatan dari sisi investasi dan juga pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, namun dampaknya kepada sektor manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar ini juga cenderung terbatas. Dan di saat bersamaan pun juga dari sisi kualitas, ya kualitas produktivitas dari tenaga kerja Indonesia ini juga terbatas ataupun cenderung tidak ada peningkatan ya dari PISA skor kita cenderung masih mengalami tren menurun, lalu juga dari sisi labor productivity terhadap labor cost kita ini cenderung relatif rendah gitu, sehingga inilah yang menjadi penyebab mengapa kemarin beberapa investasi misalkan investasi besar-besaran dari Tesla ataupun dari apa namanya beberapa manufaktur global dunia ini malah apa namanya malah cenderung prefer untuk investasi misalkan di Malaysia ya ataupun di Vietnam. Sehingga ini menjadi juga PR bagaimana sistem pendidikan kita juga harus ditingkatkan agar kualitas output dari SDM kita ini bisa bersaing sehingga investor pun juga akan masuk apa namanya berburu atau apa namanya meningkatkan investasinya khususnya di sektor-sektor padat karya sehingga harapannya itu akan bisa mengurangi tekanan ataupun persoalan terkait dengan banyaknya Gen Z yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di survei ketiga ini soal dunia usaha, yang mana indeksnya juga turun nih. Kemarin sektor tekstil juga bahkan mengumumkan PHK. Nah, sebetulnya situasi di dunia usaha itu sebetulnya realitasnya seperti apa saat ini, Pak? Ya, memang kalau kita bicara sektor dunia usaha ini tidak bisa kita pukul rata ya. Kejadian di sektor tekstil ini sama kondisinya misalkan di sektor petrokimia ataupun di sektor hilirisasi mineral dasar, di sektor makanan minuman ya dan di sektor jasa misalkan akomodasi makan minuman ini cenderung berbeda ya karena kita tahu bahwa sektor tekstil ini ataupun manufaktur tekstil ini cenderung juga sama trennya dengan sektor manufaktur secara nasional ini mengalami perlambatan ya dari sisi kinerjanya dan ini terutama ya karena tadi faktornya dari tingginya ataupun kenaikan upah minimum provinsi ya sehingga para pelaku usaha pun juga akhirnya berupaya untuk merelokasi misalkan ke daerah-daerah yang tingkat UMP-nya relatif masih rendah dan tapi itu pun juga belum cukup karena kalau kita lihat yang tekstil yang ekspor oriented ini juga globalnya pun juga kita tahu saat ini sedang tidak baik-baik saja ya kinerja ekspornya juga menurun dan belum lagi juga ditambah lagi dengan hantaman impor dari produk Tiongkok gitu sehingga ini yang membuat kinerja keuangan dari sektor tekstil ini akhirnya cenderung apa namanya menurun sehingga akhirnya ini menjadi imbasnya adalah tadi terjadinya PHK dari beberapa perusahaan tekstil. Nah, tapi memang tidak bisa kita pukul rata lagi kembali lagi bahwa ada sektor-sektor lain yang kinerjanya relatif baik, namun tentunya ya tadi ada kalau kita lihat dari skala labor intensifnya, memang sektor tekstil ini adalah sektor yang padat karya ya sehingga tadi ini sejalan tadi dengan ekspektasi dari konsumen ataupun dari konsumen bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan ataupun sektor dunia usaha ini yang melambat karena tadi ada apa namanya tren di mana tadi untuk sektor-sektor manufaktur kita ini cenderung mengalami hambatan ataupun kinerja investasi ke sektor manufaktur yang padat karya ini terus mengalami penurunan. Tentu memang untuk di dunia usaha masing-masing sektor punya tren ataupun juga hasil yang berbeda begitu ya. Lalu jika data survei selanjutnya turun nih, apa yang akan terjadi dan kira-kira dukungan atau kebijakan apa yang diperlukan masyarakat dan dunia usaha? Yang terpenting adalah bagaimana menjaga level confidence tadi ya dari sisi pemerintah khususnya karena kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini cukup banyak ya beberapa wacana kebijakan yang mau diambil pemerintah ya namun dibatalkan lalu juga mau dikaji ulang gitu ya sehingga ini yang tadi memberikan apa namanya dampak yang cukup negatif tadi pada kekhawatiran confidence level dari konsumen sendiri dan juga terkait dengan apa namanya evaluasi ataupun
penyesuaian dari tarif harga-harga di atas pemerintah, ya tarif BBM, lalu juga tahun depan PPN dan juga terkait dengan tarif cukai hasil tembakau, ini benar-benar harus dievaluasi oleh pemerintah. Belum lagi juga dengan rencana pemerintah yang ingin mendorong kenaikan dari tax ratio gitu ya, sehingga ini juga menjadi tentunya menjadi berdampak juga ya kepada tingkat confidence level dari sisi sektor dunia usaha. Jadi tentunya bagaimana sekali lagi pemerintah perlu mendorong ataupun menjaga agar tadi daya beli masyarakat, karena ujung-ujungnya kalau penjualan dari sisi penjualan lapangan usahanya mau bagus, artinya pembelinya harus kita dukung, kita dorong ya supaya pembeli tidak terjadi penurunan keinginan untuk belanjanya, berarti harga-harga tadi itu harus dijaga stabil, harga pangan harus dijaga stabil, harga dari pemerintah pun juga semestinya perlu dipertahankan ya agar tidak memberikan dampak yang signifikan kepada konsumsi masyarakat, karena kita tahu bahwa kinerja ekspor dalam 2 tahun terakhir ini cenderung melambat, sehingga memang mau nggak mau kita hanya mengandalkan komponen dari sisi konsumsi masyarakat ya, sehingga oleh sebab itu memang pemerintah perlu berhati-hati dalam hal untuk menjaga tadi dari sisi daya beli masyarakat, sehingga akhirnya harapannya bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini pun juga tetap akan terjaga di level 5% ya, harapannya stabil di tengah kondisi global yang saat ini tidak baik-baik saja. Saya pikir itu tetap kita bisa apresiasi ya, dibandingkan tadi dengan kondisi ataupun harapan ekspektasi pertumbuhan yang terlalu tinggi, tapi tadi ruang fiskalnya pun juga relatif terbatas, sehingga ini benar-benar harus kita pemerintah perlu benar-benar mengevaluasi lagi terkait dengan program-programnya ke depannya, khususnya agar tidak memberikan dampak yang negatif khususnya kepada confidence level dari konsumen. Baik, artinya memang catatannya adalah pemerintah ini harus bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga lebih hati-hati dan mengevaluasi sebelum kemudian menerapkan kebijakan supaya ini tidak berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia. Terima kasih Bapak Yosua Pardede yang telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.